Pemirsa, dua kelompok pemuda di Kecamatan Mancani, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terlibat bentrokan. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata api rakitan jenis Paporo. Aksi saling serang dua kelompok pemuda di Kecamatan Mancani, Kota Palopo, Sulawesi Selatan sudah terjadi selama 3 malam berturut-turut. Mereka saling serang dengan melempar batu, busur panah, hingga baku tembak dengan senjata api rakitan jenis Paporo. Polisi berupaya membubarkan bentrokan dengan tembakan peringatan. Polisi harus waspada karena lokasi bentrokan yang gelap dan menggunakan senjata mematikan. Selain mengganggu ketertiban dan menyebabkan warga panik, bentrokan menyebabkan jalur Trans Sulawesi Poros Makassar lumpuh total. Pertikaian antara warga Uri dan warga Batu ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Diduga bentrokan berkepanjangan terjadi karena dendam lama yang menjadi pemicu. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang pelaku jamret di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur dihajar warga. Tersangka nekat menjamret karena terdesak biaya persalinan istrinya. Para pesepeda ini menggagalkan aksi jambret di Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban bersama rekan-rekannya menendang pelaku usai beraksi hingga terjatuh dari motornya. Kepada polisi, tersangka mengaku menjamret karena istrinya sedang hamil tua dan membutuhkan biaya untuk persalinan. Dari pengakuan korban, ya memang ini sudah yang kedua kalinya ya, untuk mengambil handphone. Periksa yang bersangkutan sambil menunggu laporan dari korban. Ya, kebetulan korban ini salah satu karyawan di bank di Makassar. Ini kami lagi nunggu, mungkin karena ada kesibukan, mungkin nanti. Kini pelaku harus mendekam di penjara dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Andi Derisunggu, iNews melaporkan. Polisi menangkap 4 pembobol ATM yang beraksi di sejumlah tempat di Kota Bandung, Jawa Barat. Modus pelaku mengganjal lubang kartu ATM sebelum akhirnya menguras uang puluhan juta rupiah. Pengungkapan kasus pembobolan ATM milik nasabah ini berawal dari laporan korban serta rekaman CCTV saat keempat pelaku beraksi. Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap 4 pelaku dari lokasi berbeda. 2 pelaku ditembak di kakinya karena berusaha melawan ketika akan ditangkap. Keduanya juga merupakan residivis atas kasus yang sama. Kawanan ini telah beroperasi di 2 lokasi berbeda di Kota Bandung dan telah mengambil uang korban 30 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Menurut polisi, modus pelaku membobol uang nasabah dengan mengganjal lubang kartu ATM dengan tusuk gigi. ATM itu ternyata sebelumnya sudah disiapin tusuk gigi, sehingga terganjal. Otomatis korban ini nanti nggak bisa masuk, orang pelaku itu udah datang seolah-olah dia akan membantu dan kemudian menukar itunya mengganjal ATM-nya. Nah pada saat itu ATM itu udah dibawa pelaku, kemudian ada 2 pelaku di belakangnya lagi, dia mengawasi dan melihat pinnya dan kemudian ditulis sehingga orang itu tanpa disadari bahwa ATM-nya sudah ditukar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM palsu berbagai bank serta 1 unit mobil. Kini keempat pelaku mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. 1 bocah laki-laki meregang nyawa saat membela ibunya yang akan diperkosa oleh seorang pria di rumahnya di Aceh Timur. 10 Oktober lalu, tersangka yang merupakan napi asimilasi COVID-19 mengaku menyukai korban dan sudah merencanakan pemerkosaan. Menggunakan kursi roda, tersangka pemerkosaan seorang ibu rumah tangga dan pembunuhan bocah laki-laki di Birem, Bayen, Aceh Timur digelandang ke Polres Langsa. Dirinya ditangkap saat bersembunyi tidak jauh dari lokasi kejadian dan terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan menggunakan senjata tajam.
Dalam aksinya, tersangka menjebol pintu rumah lalu memperkosa korban yang sedang tertidur. Anak korban yang berupaya menolong lalu dianiaya hingga meninggal menggunakan senjata tajam dan jasadnya dibuang ke sungai. Tersangka yang merupakan napi asimilasi COVID-19 ini mengaku menyukai korban dan merencanakan aksi saat suami korban pergi mencari ikan. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit dalam rangka pemulihan baik fisik maupun psikisnya, dan mengenai kondisi kejiwaan daripada pelaku tidak ada gangguan jiwa maupun gangguan mental, sehingga semuanya hasil dari pemeriksaan juga dia normal seperti manusia biasa. Polisi menyita barang bukti diantaranya senjata tajam milik tersangka serta pakaian milik korban dan anaknya. Atas perbuatannya, residivis kasus pembunuhan dengan vonis 18 tahun penjara ini harus kembali mendekam di penjara. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sebelumnya tersangka diciduk polisi dibantu TNI dan warga saat bersembunyi tidak jauh dari lokasi kejadian. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berupaya melawan menggunakan senjata tajam. Inilah detik-detik saat S pemerkosa seorang ibu rumah tangga yang juga membunuh bocah laki-laki ditangkap aparat dibantu warga di lapangan sepak bola Gampong Aloe Gading, Aceh Timur. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berupaya melawan menggunakan senjata tajam. Untuk menghindari amukan warga yang kesal dengan perbuatannya, polisi mengawal ketat pelaku saat dievakuasi ke mobil dan dibawa ke Polsek Birembayan, Langsa, Aceh Timur. TKP ada beberapa temukan barang bukti itu berupa darah berceceran, nggak jauh dari TKP ditemukan juga ada darah di rumah diduga pelaku. Kemudian melakukan penyisiran gabungan dengan TNI Polri, Polsek Brimob dan masyarakat. Pembunuhan dan pemerkosaan ini terjadi Sabtu dini hari 10 Oktober lalu. Pelaku yang menyelinap ke rumah korban berupaya memperkosa namun mendapat perlawanan hingga akhirnya dianiaya pelaku. Mendengar keributan, anak korban kemudian berusaha menolong ibunya, namun turut dianiaya menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia. Usai memperkosa ibu korban, pelaku kemudian membawa jasad korban dan membuangnya di sungai. Lokasi kejadian berada di perkebunan sawit yang jauh dari permukiman warga. Ibu korban bahkan harus berjalan 1 kilometer saat meminta pertolongan. Sementara pelaku diketahui merupakan narapidana kasus pembunuhan yang mendapat asimilasi dampak COVID-19. Selama mendekam di sel tahanan Polsek Birembayan, pelaku kemudian dipindahkan ke Polres Langsa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aparat Polsek Padang Bolak membekuk 3 tersangka perampok yang juga memperkosa istri korbannya. 2 dari 3 pelaku terpaksa ditembak karena melawan saat diringkus. Inilah detik-detik penangkapan tersangka perampokan serta pemerkosaan atas pasangan suami istri di Kecamatan Haholongan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Aparat Jatanras Polsek Padang Bolak menciduk Chandra Rangkuti, Ramadan Harahap, dan Ali Mukmin Tumangor di rumah mereka masing-masing. Saat kejadian, 3 tersangka diketahui tengah berburu babi hutan dengan senjata rakitan. Karena dipengaruhi minuman keras, muncul niat jahat tersangka untuk merampok rumah korban yang berada di areal kebun sawit. Untuk memuluskan aksinya, para tersangka berpura-pura meminta makanan dan minuman kepada penghuni rumah. Pemirsa, Istana akhirnya menerima draft final Undang-Undang Cipta Kerja yang diserahkan DPR siang tadi. Berikut kita saksikan keterangan pers dari Istana Negara. Saya kira dari sisi kami cukup ya. Oke, makasih Pak Indra. Makasih. Makasih Pak. Bu, izin dulu kita aja statementnya.
Dan pemirsa, barusan adalah penyerahan draft final Undang-Undang Cipta Kerja dari DPR RI atau yang diserahkan oleh Sekjen DPR RI kepada Presiden Joko Widodo yang diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dan pemirsa, usai jeda, kuasa hukum Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Kami Medan, mengajukan pra peradilan atas kasus penangkapan kliennya. Kami kembali usai jeda berikut ini.